Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kami mau pertalite berapa? Mulai dari nol ya mas? Di sebuah pom bensin, seorang petugas kepolisian tampak sedang sibuk menempelkan beberapa lembar gambar seorang perempuan. Di bawah foto yang ditempel itu tertera sebuah tulisan, "Orang hilang". Beberapa minggu yang lalu, pihak kepolisian juga menempel beberapa foto dengan keterangan yang sama. Berarti sudah beberapa orang hilang yang sedang dicari oleh pihak polisi. Sinar mentari sudah menebarkan senyumnya yang ramah di pagi itu. Burung-burung liar terdengar saling bersautan, menandakan rasa kegembiraan dalam hidup mereka. Suara ibu-ibu sosialita, penghuni komplek elit itu pun ikut meramaikan suasana. Mereka bukan hanya sedang rumpi atau bergibah. Mereka juga sedang mengerubungi seorang pedagang sayur keliling langganan mereka. Suasana yang awalnya sudah meriah itu menjadi semakin bertambah meriah ketika dari kejauhan terlihat seorang perempuan muda terlihat berjalan ke arah mereka. Perempuan dengan rambut dibiarkan terurai panjang, ditambah dengan bentuk tubuh yang aduhai indah. Apalagi kecantikan perempuan itu memang di atas rata-rata ibu-ibu sosialita di komplek perumahan itu. Tentu saja setiap kedatangannya akan membuat gaduh mereka semua. Dari sekelumit apa yang terucap dari bibir ibu-ibu itu, terlihat kalau ada rasa kecemburuan di hati mereka. Perempuan berpalas cantik itu dengan ramah bertanya pada si pedagang sayur. Mas pedagang dengan gugup menjawab kalau apa yang dicari masihlah ada. Sementara ibu-ibu yang lain mulai mengundurkan diri satu persatu setelah mereka membayar belanjaannya. Dari berbagai perhiasan yang ibu-ibu itu pakai, sudah menggambarkan betapa sosialitanya mereka. Gelang, kalung, bahkan cincin bermantakan bebatuan indah berwarna-warni. Semua itu belumlah cukup untuk mengimbangi perhiasan yang dikenakan perempuan muda itu. Kilau berlian dan kecantikan yang tiada tanding itu pula yang membuat minder para ibu-ibu sosialita. Dari sekian banyak pasang mata yang seakan tidak berkedip melihat bidadari perumahan itu, ada 3 pasang mata yang mengawasi dengan pandangan sangat tajam. 3 pasang mata itu milik 2 orang laki-laki dan seorang perempuan, dengan dandanan terlihat paralente. Mereka terus mengawasi gerak-gerik perempuan muda yang sudah selesai berbelanja itu. Dengan berjalan kaki, mereka bahkan mengikuti kemana perginya sang perempuan, hingga sampai saat sang perempuan muda itu menghilang masuk ke dalam rumah. Hari ini, kita matangkan rencana. Malam nanti, kita bergerak sesuai rencana, kata salah seorang lelaki dari 3 pengintai. Malam sudah bergulir. Jam dinding di pos satpam telah menunjukkan angka 1 dini hari. Suasana di komplek perumahan elit pun sudah sangat senyap. Satpam perumahan yang biasanya berpatroli tiap beberapa jam sekali sudah terlihat bermalas-malasan di pos mereka. Salah seorang di antaranya malah sudah beberapa kali terlihat menguap. Satpam yang sudah terlihat sangat mengantuk sesekali hampir jatuh dari tempat duduknya. Rupanya rasa kantuk itu disusul oleh kedua temannya yang merebahkan diri di lantai, lalu tertidur dengan pulasnya. Mereka seperti terkena sirep. Tidak berapa lama setelah satpam terlelap, sebuah mobil sedan berwarna hitam masuk ke perumahan tanpa halangan yang berarti. Padahal dalam kesehariannya, satpam akan selalu menanyakan identitas mobil yang masuk ke perumahan. Utamanya bila di kaca mobil mereka tidak terdapat stiker khusus yang menjadi tanda bahwa pemilik mobil merupakan penghuni komplek. 2 orang dengan pakaian serba hitam dan penutup kepala seperti ninja langsung turun dan dengan cepat segera melakukan aksi mereka. Sementara itu, salah seorang dari mereka tetap berada di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar.
Mula-mula mereka merusak kamera pengawas yang terpasang di beberapa sudut rumah. Setelahnya, mereka dengan mudah membuka pintu menggunakan kunci khusus. Tidak diragukan lagi kalau mereka adalah para profesional. Kedua orang yang memiliki gerakan lincah itu langsung mengeluarkan sebilah parang. Mereka terlihat saling memberi kode untuk membagi tugas kemana mereka akan menyisir di dalam rumah itu. Salah seorang memberi tanda dengan menggerakkan tangannya seperti menggorok leher, sebuah kode yang berarti bila pemilik rumah melawan atau membuat masalah, akan langsung mereka lenyapkan saat itu juga. Rumah yang mereka incar terlihat sangat mewah, dengan perabotan dan pernak-pernik elegan sebagai penghiasnya. Mereka juga membayangkan betapa besar uang yang akan mereka dapatkan malam itu. Mereka memang hanya mengincar perhiasan dan uang tunai, namun mereka tidak memungkiri bila mendapatkan benda berharga lain, pasti akan turut mereka bawa juga. Dengan mengendap pelan dan tanpa menimbulkan suara yang berarti, keduanya sudah mulai memasuki ruang demi ruang. Satu di lantai 2, sedangkan seorang lagi menyisir lantai bawah. Seorang dari mereka mulai mengacak-acak isi lemari atau apa saja yang sekiranya di dalamnya terdapat uang atau benda-benda berharga. Namun mereka hanya menemukan pakaian-pakaian bekas atau kain-kain kumal yang tidak berharga sama sekali. Salah seorang yang berada di lantai atas pun demikian. Beberapa kamar sudah mereka masuki. Bedanya, ia tidak langsung mengacak-acak isi kamar. Ia terlebih dulu mengendap untuk mencari kamar pribadi si pemilik rumah. Ruang demi ruang dijelajahi, namun belum juga menemukan di mana kamar si pemilik rumah. Sampai di satu sudut ruangan, ia melihat sebuah kamar yang tertutup rapat. Kali ini, ia yakin si pemilik kamar pasti tidur di kamar itu. Sosok misterius berpakaian serba hitam itu berkemat-kamit sebentar. Setelahnya, ia pun membuka pintu dengan sangat pelan sekali, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Suasana di dalam kamar itu sangat gelap. Sosok misterius itu harus menyesuaikan diri sejenak. Ia belum berani masuk terlalu jauh ke dalam kamar sebelum memastikan siapa yang berada di dalamnya. Pelan-pelan, matanya mulai terbiasa dengan suasana gelap. Di sudut kamar, di depan sebuah cermin, ia melihat sosok perempuan dengan rambut tergerai tengah berdiri menatap cermin. Sosok misterius itu pun kembali menghunus golok. Mungkin ia akan langsung menebas leher perempuan itu. Dengan begitu, ia akan lebih mudah menguras harta bendanya. Perempuan yang sedang berdiri di cermin itu tiba-tiba berucap agar si perampok mendekat dan menggorok lehernya. Ia pasrah. Sosok misterius itu pun kaget bukan kepalang. Ia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin perempuan itu tahu kalau ia memang memiliki niatan seperti itu. Tapi sosok berpakaian serba hitam itu tidak lagi berpikir panjang. Ia segera melangkah maju untuk menebas leher si perempuan. Laki-laki itu sudah siap mengayunkan goloknya. Ketika tiba-tiba ia menyadari siapa sosok yang tengah berdiri di depan cermin itu. Perempuan yang ia kira si pemilik rumah ternyata adalah sosok yang lain. Meski tidak dalam pencahayaan yang terang, ia masih bisa melihat bagaimana punggung wanita itu berlubang dan mengeluarkan bau anyir yang menyengat hidung. Tangan kanan laki-laki itu gemetar. Ia mengurungkan niatnya ketika sosok sundul bolong itu tertawa melengging-lengging. Ia yang sudah yakin akan kemenangannya seketika merasa tubuhnya lemas tanpa daya. Didera rasa takut yang luar biasa, ia pun berbalik arah dan lari. Ia akan membatalkan rencana hari itu. Baru saja sosok serba hitam itu tiba di lantai 1, rasa takut yang dideranya berubah menjadi berkali-kali lipat rasanya. Di sana, kekasih yang memiliki kemampuan ilmu bela diri cukup tinggi itu justru tengah dalam todongan goloknya sendiri. Si penodong tidak lain adalah si pemilik rumah. Perempuan cantik bertubuh indah gemulai itu rupanya dengan mudah bisa menaklukkan kekasihnya. Bisa dibayangkan betapa tingginya ilmu bela diri si pemilik rumah. Sosok misterius yang berada dalam ancaman golok di lehernya itu rupanya adalah seorang perempuan. Dialah bertiga bersama kakak dan kekasihnya.
yang mengawasi gerak-gerik perempuan pemilik rumah itu di pagi hari tadi. Perempuan yang juga cukup cantik itu kini hanya bisa pasrah dalam ancaman goloknya sendiri. Pemilik rumah itu kemudian mengatakan sesuatu, dan seperti terhipnotis, kedua sosok berpakaian serba hitam itu tiba-tiba saja merasakan kantuk luar biasa. Keduanya lunglai dan ambruk tanpa daya sama sekali. Di sebuah ruangan dengan lampu temaram, terlihat sebuah baskom berisi air kembang setaman. Beberapa hiu terus mengumpulkan asap tebal, menebarkan aroma wangi yang menyengat. Sementara itu, perempuan cantik sang pemilik rumah tengah kusuk berkumat kamit. Sesekali ia berteriak keras, lalu menceracau tanpa jelas apa yang ia katakan. Sementara, kedua orang berpakaian serba hitam itu juga terlihat dalam ruangan. Entah bagaimana perempuan cantik itu bisa melumpuhkan kedua perampok yang berusaha menyatroni rumahnya. Apalagi kedua perampok itu masing-masing membawa senjata tajam. Yang pasti, saat ini sepasang perampok itu telah berada di atas sebuah meja kayu dengan tangan dan kaki terikat kuat. Keduanya mulai membuka mata dan segera meronta ketika menyadari posisi mereka telah tertawan. Namun mereka tidak bisa berteriak karena mulut keduanya tersumpal. Setelah selesai berkomat kamit, perempuan cantik itu tampak berjalan mengitari kedua tawanannya. Ia tertawa-tawa puas, sangat mengerikan. Sama sekali jauh dari penampilannya yang anggun dan cantik. Tuan Putri, aku membawa darah segar untukmu, kata perempuan itu. Entah siapa Tuan Putri yang ia maksudkan. Kedua perampok itu semakin ketakutan. Apalagi saat perempuan cantik itu menyeringai, terlihat jelas bahwa di balik wajah cantiknya itu menyimpan sifat sadis dan buas. Sejenak kemudian perempuan cantik itu memainkan golok di tangannya. Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba ia menjulurkan lidah. Dengan gerakan seperti memotong daging, perempuan itu mencoba memotong lidahnya sendiri. Namun jangankan terpotong, lidah itu bahkan sama sekali tidak tergores. Tidak puas dengan percobaan pertama, perempuan itu pun mulai menggorokkan lehernya sendiri. Ia mengiriskan golok itu dengan tekanan yang sangat kuat. Namun lagi-lagi, golok itu tidak mempan. Perempuan cantik itu memandangi golok di tangannya. Ia menggelengkan kepala, tanda bahwa golok di tangannya tak ubahnya hanya seperti golok mainan baginya. Setelahnya, ia pandangi laki-laki yang sudah terikat di sampingnya. Ia berucap, apakah golok itu mampu melukai wajah mereka atau tidak? Karuan saja kedua tawanan itu pun langsung memberontak ketakutan. Tanpa rasa kasihan sama sekali, perempuan cantik itu menyayat pipi si laki-laki yang langsung terluka menganga dan darah pun seketika mengucur deras. Laki-laki itu mengerang kesakitan. Perempuan cantik itu tertawa-tawa senang. Selanjutnya ia melihat ke arah si perampok perempuan. Ia pun mulai memainkan golok yang dipegang. Si perempuan terlihat mengiba. Tapi bersamaan itu, pahanya telah tersayat dan mengeluarkan darah yang tak kalah deras. Kedua tawanan itu sama-sama meraung. Selanjutnya, perempuan cantik itu menjilat-jilat mata golok. Darah kamu terasa manis. Dengan raut wajah yang semakin sadis, ia berkata jika darah keduanya terasa manis. Disusul kemudian dengan lantang berteriak memanggil setan demi pembantunya agar semua datang untuk berpesta. Suara gemuruh tiba-tiba saja terdengar membahana di ruangan itu. Perempuan cantik pun berbisik pada diri sendiri bahwasannya ia akan selesaikan semua sebelum subuh tiba. Apa yang dilakukan selanjutnya sungguh sangat mengerikan. Mula-mula ia kembali memainkan golok pada muka laki-laki tawanannya. Tapi kali ini,
Ia tidak tertarik dengan pipi yang masih mengeluarkan darah. Dan ia pun mulai menggorok leher secara perlahan. Laki-laki itu pun memberontak. Namun tidak butuh waktu lama, kepala laki-laki itu sudah terlepas dari lehernya. Dan itu yang membuatnya diam tidak bergerak lagi. Begitupun yang ia lakukan pada tawanan perempuan. Ia sembelih perempuan itu tanpa ampun. Dan selanjutnya, perempuan cantik itu telah menimang 2 kepala yang telah terlepas dari leher. Seorang laki-laki lain dengan pakaian yang juga serba hitam sudah mulai mengendap masuk ke dalam rumah. Rupanya ia merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Karena sampai jam yang ditentukan, adik perempuan yang masuk bersama kekasihnya tidak juga segera keluar dari rumah itu. Laki-laki itu menoleh ke sana kemari dengan kewaspadaan penuh. Setelah mengendap ke sana kemari, pada akhirnya laki-laki itu tiba pada sebuah ruangan. Melalui pintu yang tertutup, ia mengintip apa isi ruangan itu. Laki-laki itu pun terpekik ketika melihat seorang perempuan tengah menjilati cairan merah yang menggenang di lantai. Laki-laki itu mengenali perempuan yang sedang menjilati darah itu. Ia juga terkejut setengah mati ketika dengan jelas melihat 2 tubuh yang sudah tidak lagi memiliki kepala. Lebih-lebih, kepala yang telah putus terpenggal itu berada di atas perut mereka. Laki-laki itu seketika gemetaran. Ia tidak ingin bernasib sama. Ia harus segera pergi dari rumah itu. Ia tidak peduli lagi dengan nasib adik perempuannya. Mereka sudah mati, dan ia tidak ingin mati dengan cara yang sama. Maka meski dengan gemetaran dan ketakutan, ia pun merangkak sejadi-jadinya untuk kembali. Nasib mujur menghampiri. Laki-laki itu sampai juga di pintu awal di mana ia masuk. Tanpa pikir panjang, ia segera menyalakan mesin mobilnya. Ia bawa mobil itu seperti sedang dikejar setan. Jalan besar pun telah tampak di depan sana. Naas, saat laki-laki itu tengah fokus mengemudi, tiba-tiba saja ia melihat sebuah tangan yang sangat pucat ikut memegang setir. Dalam keadaan lajunya sangat kencang, setir kemudi tiba-tiba lepas kontrol. Mobil pun terguling beberapa kali. Laki-laki itu terjepit kap mobil. Dari mulutnya menyemburkan darah segar. Laki-laki itu kelojotan sebentar, kemudian diam tidak bernyawa. Perempuan cantik yang terkenal sebagai janda kembang itu menebar senyum pada orang-orang komplek yang ia jumpai. Senyumnya memang sangat menggoda. Laki-laki manapun mungkin akan langsung bertekuk lutut melihat kecantikan perempuan itu. Melihat sang janda, ibu-ibu sosialita yang sedang berbelanja sayur pun seketika ramai bercicit-cuit. "Mbak, apakah saya boleh berkunjung ke rumah?" tanya seorang laki-laki berperawakan atletis yang dengan sengaja mencegat sang janda. Perempuan cantik itu hanya mengerlingkan mata, lalu dengan manja mempersilahkan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka